Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hailan Ika Yunida ingin menyampaikan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah, kalamullah yang diturunkan kepada malaikat Jibril sehingga menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan kebaikan kepada manusia sehingga dijadikan pedoman hidup manusia, sehingga bisa membimbing manusia-manusia ke jalan yang lurus dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Di dalam Al-Quran memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan dan sangat istimewa. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan kata ilmi sebanyak 105 kali dan menurut tafsir Quraisy Shihab sebanyak 854 kali. Di antaranya yaitu ada pengetahuan tentang fikih wanita. Fikih wanita ini terdapat dari penjelasan hukum-hukum yang ada pada kehidupan wanita. Kemudian selanjutnya ada penafsiran teman-teman. Salah satunya yaitu Khazanah Tafsir Nusantara. Sebenarnya banyak sekali tentang penafsiran-penafsiran yang ada di dalam Al-Quran dan itu sudah sangat jelas. Kemudian ada studi tasawuf atau akhlak teman-teman, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan juga ada kisah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad yang ada di dalam kehidupan manusia, itu Nabi yang terakhir untuk umat Islam. Kemudian terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kemudian ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian dalam tafsir Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsirannya, yaitu Allah mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya, yaitu memberikan potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan menunjuk benda-benda, atau mengajarkan mengenal fungsi benda-benda. Setelah dari pengajaran Allah itu diterima oleh Adam, kemudian Allah mengemukakannya benda-benda itu kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu benar dalam dugaan kamu bahwa kalian lebih wajar menjadi khalifah. Kemudian ada dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dan dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian ayat ini itu menyebutkan bahwa objek bacaan dan Jibril alaihissalam ini ketika tidak juga membaca satu teks tertulis, karena di dalam satu riwayat itu dinyatakan bahwa Nabi SAW beraneka ragam pendapat ahli tafsir tentang objek bacaan yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa wahyu-wahyu Al-Quran, sehingga perintah itu dalam arti bacalah wahyu-wahyu Al-Quran ketika Al-Quran itu turun. Ada juga yang berpendapat objeknya adalah ismi rabbika sambil menilai huruf ba yang menyertai kata ismi adalah sisipan, sehingga ia berarti bacalah nama Tuhanmu dan berzikirlah. Kemudian
Dari kata khalaqa dari segi pengertian kebahasaan itu memiliki sekian banyak arti, antara lain menciptakan dari tiada, yaitu menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu, mengukur, memperhalus, mengatur, membuat dan sebagainya. Kemudian dalam ayat yang kedua itu memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh ayat yang sebelumnya. Untuk apa? Untuk membaca dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah, serta demi untuk Allah. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia, yaitu semua manusia kecuali Adam dan Hawa, dari al-alaq atas segumpal darah adalah sesuatu yang bergantung dari dinding rahim. Kemudian yang ayat ketiga itu setelah memerintahkan membaca dengan meningkatkan motivasinya, yaitu dengan nama Allah. Kini ayat itu memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji Allah atas manfaat membaca. Allah itu berfirman, bacalah berulang-ulang dan Tuhan atau Allah itu pemelihara dan pendidikmu, Maha Pemurah, sehingga akan melimpahkan aneka karunia. Ayat yang keempat dan 5, ayat yang sebelumnya sudah menegaskan kemurahan yang Allah berikan. Ayat itu melanjutkan dengan memberi contoh sebagian dari kemurahan Allah dengan menyatakan bahwa Allah yang Maha Pemurah itu yang mengajarkan manusia dengan pena, yaitu dengan sarana dan usaha mereka, dan Allah juga mengajar manusia tanpa alat dan usaha mereka apa yang belum diketahuinya. Jadi di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 Allah telah memberikan kemurahannya kepada manusia, dan Allah langsung memberikan arahan atau mendidik manusia itu dari yang menciptakan manusia dengan segumpal darah, kemudian mendidik kita untuk sebelum belajar itu harus banyak membaca, baru kita tulis dengan pena sebagai sarana dan usaha kita. Jadi dengan ilmu pengetahuan ini banyak sekali keistimewaannya, karena di saat kita menggali atau mengkaji ilmu pengetahuan akan menjadikan diri kita itu menjadi manusia yang lebih kompeten, lebih terarah, kita tidak tersesat. Kita menjadi mengetahui apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita pilih, sehingga kita bisa menjadikan diri kita ke hal yang lebih baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.